Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biodiversity loss akibat dampak perubahan iklim. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang, yaitu ada Torik Ramadan yang akan mempresentasikan tentang definisi biodiversitas. Lalu ada saya sendiri, Yusrina Nurjana, yang akan menerangkan tentang Principle of Sustainability. Selanjutnya ada Seka Nadira, kasus loss biodiversity. Ada Fitriani Nurul Hidayah, ancaman dan faktor penyebab hilangnya biodiversity. Dan terakhir ada Sheldon Tandere yang akan menjelaskan tentang perubahan iklim global dan kepunahan spesies. Pertama, definisi biodiversity yang akan dijelaskan langsung oleh Torik Ramadan. Kepada Torik dipersilahkan. Yang pertama di sini ada definisi biodiversity. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati merujuk pada variasi kehidupan di bumi yang mencakup keberagaman genetik, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan layanan ekosistem, serta mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lanjut. Selanjutnya ada kasus loss Baik, di biodiversity sini yang akan disampaikan kepada Seka. kasus loss biodiversity yang dikaitkan dengan konsekuensi dan etika biodiversitas. Yang pertama ada kayu eboni di Sulawesi yang terancam punah. Eboni Sulawesi adalah salah satu flora endemik Sulawesi, di mana kayu ini merupakan kayu yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kayu eboni ini terancam punah disebabkan oleh degradasi dan fragmentasi habitat, penebangan liar, dan habitat eboni yang dikonversi menjadi pemukiman, perkebunan, area pertambangan, serta kawasan industri. Selanjutnya, ada punahnya harimau Jawa. Harimau Jawa merupakan subspesies harimau yang ada di Pulau Jawa. Harimau ini dinyatakan punah sekitar tahun 1980-an akibat rusaknya habitat karena pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembukaan lahan pertanian di Pulau Jawa, serta perburuan liar yang intensif. Dan yang terakhir ada punahnya harimau Bali. Harimau Bali adalah salah satu hewan endemik di Pulau Bali. Pulau, harimau Bali dinyatakan punah pada tahun 1940-an. Punahnya harimau ini karena degradasi habitat dan menjadi sasaran perburuan, perdagangan ilegal, serta menurunnya satwa satwa mangsa dan habitat yang terganggu oleh aktivitas manusia. Selanjutnya, Selanjutnya, penyebab perubahan iklim yang menyebabkan kepunahan spesies yang akan dijelaskan oleh Sheldon. Penyebab perubahan iklim yang menyebabkan kepunahan spesies, adanya aktivitas antropogenik dapat memberikan dampak terhadap keanekaragaman hayati yang ada, terutama aktivitas yang tidak mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku, seperti pemburuan berlebihan, perdagangan ilegal spesies terancam punah, pencemaran limbah, polutan, dan alih fungsi habitat. Jika tidak ada upaya untuk melakukan tindakan konservasi dan perlindungan, maka akan berdampak pada terjadinya penurunan jumlah populasi hingga terjadinya kepunahan spesies. Slide selanjutnya. Faktor penyebab kepunahan spesies. Pertama, aktivitas manusia dalam kegiatan produksi. Aktivitas manusia dalam kegiatan produksi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar akan menghasilkan sisa residu sampah. Berdasarkan data World Bank, total sampah yang dihasilkan penduduk dunia pada tahun 2016 mencapai 2017 miliar ton dan diproyeksikan akan meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Sisa sampah tersebut jika masuk ke dalam lingkungan maka akan menjadi limbah polutan yang mencemari habitat tempat hidup organisme. Limbah polutan cair yang dihasilkan aktivitas manusia dapat berupa tumpahan minyak yang terjadi karena kebocoran pipa pengeboran, kebo- kebocoran kapal tanker saat pendistribusian, dan kebocoran pengisian bahan bakar kapal pesiar. Slide selanjutnya. Poin kedua, kerusakan habitat karena adanya fragmentasi atau alih fungsi lahan. Bertambahnya populasi manusia akan bertambah pula pemenuhan kebutuhan akan sumber daya pangan dan tempat tinggal. Namun ternyata berdampak pada kerusakan ekosistem dan penurunan keanekaragaman hayati.
Alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia antara lain lokasi hutan di daerah Sumatera dan Kalimantan yang dialihfungsikan sebagai budidaya monokultur kelapa sawit. Adapun kegiatan manusia untuk pemenuhan sumber tempat tinggal dilakukan dengan merambah hutan untuk dibangun menjadi perumahan, jalan, dan pusat bisnis. Selain itu, beberapa penambangan seperti batu kapur, batu bara, emas, dan logam lainnya dilakukan di kawasan hutan sehingga terjadinya deforestasi. Slide selanjutnya. Poin ketiga, eksploitasi keanekaragaman yang berlebihan. Eksploitasi keanekaragaman yang berlebihan yang dilakukan manusia dapat menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan liar. Kegiatan ini umum dilakukan pada nelayan yang menggunakan pukat harimau sehingga semua spesies organisme laut dapat terjaring tanpa membedakan ukuran minimal yang diizinkan untuk dipanen. Hal ini menyebabkan terjadi penurunan jumlah induk yang dapat melakukan reproduksi sehingga akan terjadi penurunan jumlah populasi spesies. Selain itu, eksploitasi berlebihan dapat terjadi karena adanya pemburuan spesies tertentu secara massal tanpa memperhitungkan ambang batas yang ditentukan. Slide selanjutnya. Selanjutnya tentang ancaman hilangnya biodiversity yang akan dijelaskan langsung oleh Fitriani. Kepada Fitriani dipersilahkan. Ancaman hilangnya biodiversity. Ancaman utama dari hilangnya biodiversity adalah akibat aktivitas manusia. Hal tersebut bentuk dari ancaman tersebut berupa perubahan penggunaan lahan, pencemaran udara yang melalui gas emisi rumah kaca dan lain-lain. Slide selanjutnya. Faktor penyebab hilangnya biodiversity disebabkan urbanisasi yang pesat, menyebabkan hilangnya lahan alami dan fragmentasi habitat, eksploitasi yang berlebihan seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan pemburuan liar. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah penerapan prinsip berkelanjutan untuk mengurangi masalah lingkungan terhadap biodiversity. Dikutip dari jurnal Smith pada tahun 2000, beliau menyatakan bahwa tumbuhan dan hewan merupakan satu kesatuan yang disebut dengan bioma, di mana hewan dan tumbuhan saling bergantung dalam ekosistemnya. Berdasarkan penelitian beliau bahwa penyebaran bioma berkorelasi dengan iklim lingkungannya. Maka, oleh sebab itu, apabila telah terjadi perubahan iklim yang menyebabkan kerusakan lingkungan ataupun ekosistem, dibutuhkan upaya agar terjaganya biodiversity yang ada pada lingkungan tersebut. Beberapa upaya yang kami ambil untuk mempertahankan biodiversity akibat kerusakan oleh perubahan iklim. Pertama yaitu pengelolaan pertanian. Petani dapat berperan penting dalam menjaga biodiversitas melalui teknik seperti penanaman polikultur dan sistem agroforestry yang memungkinkan berbagai spesies tumbuhan dan hewan berinteraksi secara alami. Selanjutnya ada restorasi habitat pasca bencana, yaitu rehabilitasi lahan yang rusak akibat bencana. Biasanya itu oleh bencana pembakaran lahan ataupun pembakaran hutan, termasuk pemulihan lapisan tanah atas dan penciptaan habitat mikro. Penting untuk mendukung biodiversitas tersebut. Selanjutnya ada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yaitu menerapkan strategi adaptasi yang berfokus pada peningkatan ketahanan ekosistem dan mitigasi yang mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti melalui penggunaan energi terbarukan. Dan terakhir adalah pemberdayaan masyarakat lokal, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan biodiversitas, termasuk pelestarian spesies dan dampak bencana terhadap ekosistem. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.